Bangga hadir karena sedemikian banyak umat karena mengedepankan hati nuraninya, maka kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Bahkan pendahulu negeri kita mengutamakan bahwa dibangun jiwa baru raga. Bangunlah jiwanya dan bangunlah raganya. Malam hari ini kita sedang membangun jiwa kita, menyirami hati kita, menyirami nurani kita, sehingga wujud amal-amal kita adalah amal yang baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung bulan Ramadan, 2 hari lagi, hari yang sangat baik, hari yang sangat ditunggu-tunggu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 hari terakhir dia selalu menghargai 10 hari terakhir karena Lailatul Qadar turunnya di masa 10 hari terakhir. Semoga malam ini malam yang Allah berkati sehingga amal kita dapat dikalikan 83 tahun 4 bulan apabila amal kita baik. Pesan kami dari aspek keamanan, karena kita mengedepankan kasih dan mahabbah di antara kita, maka sekembali dari tempat ini kita tetap memperlihatkan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Dia mampu menyatukan umat dan dia mampu memberi rahmat ke seluruh alam. Sampai kita ke tempat tujuan dalam keadaan baik, sehingga di masa-masa yang akan datang kita juga dapat berhimpun mentakbirkan kebesaran Allah, dan bahkan sampai akhir hayat kita tetap teguh yakin bahwa hanya dari Allah Subhanahu wa taala semua datangnya. Sekali lagi kami atas nama keamanan mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah dapat mengendalikan diri karena telah memprioritaskan batin daripada jasad. Semoga di masa-masa yang akan datang Allah Subhanahu wa taala tetap membimbing kita. Dan apabila ada hal-hal yang tidak pada tempatnya saya sampaikan, kami atas nama keamanan mohon maaf. Dan beberapa saat lagi kita akan menghadapi Idul Fitri, hari kemenangan. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini menang yang hakiki. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sayyidi, mana suaranya? Qasim Yahu Wahai Tuhan Allah.
Hadirin, sebelum guru kita Habib Muhammad Rizik Syihab, saya berikan kepada Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf. Kepada beliau kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Tentunya setelah kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah serta salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah di penghujung bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah, kita masih dipertemukan di tempat yang kita percaya, kita yakini, tidak ragu sedikit pun, insya Allah dipenuhi dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah tidak keluar dari tempat ini kecuali semuanya mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah. Amin. Salawat dan salam tentunya tidak lupa untuk selalu kita sampaikan, kita tujukan, kita haturkan kepada kekasih kita, junjungan kita, juru selamat kita, Nabi yang terakhir, Rasul penutup, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umatnya yang beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Kemudian tentunya yang sama-sama kita hormati para habaib, para adda, para sayyid yang begitu banyak hadir di malam hari ini. Wabil khusus guru kita bersama Ad-Da'i ilallah As-Sayyid Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, semoga Allah berikan sehat wal afiat kepada beliau. Al-Habib Hasan ibn Ja'far As-Segaf, Al-Habib Abdullah, Al-Habib Qasim, Al-Habib Mustafa, dan para habaib yang lainnya. Semoga Allah berikan sehat wal afiat kepada mereka semuanya, amin. Kemudian juga tentunya kepada segenap aparatur pemerintah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi semoga Allah berikan kemudahan untuk menjalankan amanat yang Allah berikan kepada mereka semuanya, amin. Para kiai, para tokoh masyarakat, orang-orang tua yang hadir pada malam hari ini, insya Allah kehadiran mereka menambah kemuliaan tempat ini semuanya, amin. Ya Rabbal Alamin. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saya tidak berpanjang lebar karena insya Allah sebentar lagi guru kita akan memberikan ilmu-ilmunya yang insya Allah kita serap dan kita amalkan dalam hidup keseharian kita semuanya, amin. Dulu Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang terbanyak meriwayatkan hadis di antara istri-istrinya Nabi, dan juga seorang wanita yang meninggal juga di tanggal 17 Ramadan. Ada yang mengatakan tahun 59, ada yang mengatakan 58 Hijriah. Beliau ini dulu di penghujung akhir bulan Ramadan seperti yang kita saat ini berada di malam ini, di penghujung bulan Ramadan, Aisyah pernah datang kepada Rasul. Lalu dia katakan, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatin min lailatil qadar ma aqulu fiha. Ya Rasul, kata Aisyah, kalau saya nemuin, mendapati, mengalami 10 terakhir bulan Ramadan yang kira-kira terjadi Lailatul Qadar, apa yang bagus saya ucapkan? Apa kalimat yang bagus saya rutinkan untuk saya ucapkan? Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, quli, katakan wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa. Itu adalah kalimat, kalau dalam Sahih Bukhari tidak ada karimun, tapi dalam riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad hasan sahih, beliau mengatakan Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau kalau kita baca rame-rame fa'fu anna. Singkat makna kalimat ini, kenapa Rasul nyuruh kita di 10 terakhir justru malah minta maaf? Bukan kita disuruh ngucapin alhamdulillah, sebentar lagi
kita menghabiskan, menyelesaikan puasa kita di bulan Ramadan. Alhamdulillah sedikit lagi kita sukses lulus. Ternyata tidak. Justru Rasulullah malah nyuruh, Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna fa'fu anni. Malah kita disuruh minta maaf, disuruh banyak minta maaf. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pemberi maaf, suka cinta memberi maaf. Maka maafkanlah aku ya Allah. Kenapa disuruh kita minta maaf? Karena kita yakin, karena kita percaya, tidak bisa dipungkiri, diakui tidak diakui, ternyata Ramadan kita dari awal sampai sekarang tidak sempurna seperti yang dicontohkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad. Malu rasanya kalau kita mau mendapatkan ridho dan surganya Allah mengharap puasa yang telah kita lakukan. Karena apa yang telah kita lakukan jauh dari contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kalau qiyamul lailnya sampai menjelang subuh. Para sahabatnya Nabi Muhammad satu berdiri 200 ayat waktu dipimpin oleh Tamim Ad-Dari dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhuma. Kalau kita mau mencari ridho dan surganya Allah dari sholat kita, malu kita ngarepin sholat. Kenapa? Berapa banyak di antara kita waktu mengucapkan Allahu Akbar, badan di masjid, badan di musola, otak hatinya di mana? Di rumah, di pasar, ada yang di mall lagi. Malu kita ngarepin ridho surganya Allah dengan sholat kita yang begitu jauh dari apa yang dicontohkan Nabi Muhammad. Dengan sedekah kita, malu dengan bacaan Quran kita. Al-Imam Syafi'i dalam kitab riwayat Imam Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif menyebutkan Al-Imam Syafi'i dalam satu Ramadan dengan sanad yang sahih disebutkan dalam satu Ramadan mengkhatamkan 60 kali khatam. Di sini siapa yang pernah khatam 60 kali? Ada yang menunjuk, saya sehari bisa 60 tapi bacanya kulhu 3 kali. Itu sama seperti khatam tapi bukan khatam namanya, tapi pahalanya sama. Intinya, ya Allah, saya malu untuk mendapatkan ridho dan surgamu kalau mengharapkan puasa. Kalau saya malu ya Allah mengharapkan ridho dan surgamu karena sholat kami yang begini. Ya Allah, saya malu mengharapkan ridho dan surgamu karena sedekah kami yang begini. Dengan tilawatul Quran yang begini, dengan qiyamul lail yang begini. Oleh karena itu ya Allah, kami hanya mengharapkan maafmu. Dengan maafmu sempurnalah ibadah kami. Dengan maafmu kekurangan kami Engkau akan sempurnakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua mendapatkan maafnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirillah. Mana suaranya? Hasil. Ini bulan-bulan yang suci, bulan umat-umatnya Nabi, bulan Ramadan penyejuk hati untuk ibadah setiap hari. Jika puasa tinggalkan dosa, sucikan hati dari tercela. Hadapi bulan suci yang mulia, tidaklah boleh saling menghina. Banyaklah banyak baca Al-Quran, ibadah di waktu siang dan malam. Zikir sholawat jangan ditinggal, hidup dan mati akan senang. Bulan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, ayyuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah, usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratikil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatidah, segenap aparatur pemerintah sipil TNI maupun Polri-nya, wabil khusus kepada segenap pimpinan pembimbing dari Majelis Ta'lim Nurul Mustafa yang kita cintai ini, dan teristimewanya untuk Al-Habibul Mahbub, guru yang sama kita cintai, orang muda yang sama kita muliakan, Al-Muhtaramul Mukarram Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Saggaf, hafidhahullahu ta'ala wa arda. Famatana Allahu bituli hayati wa nafa'ana bi'ulumi. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada saudara-saudara beliau yang selalu dengan setia mendampingi beliau untuk terus mensiarkan Islam, untuk terus berdakwah, yaitu Al-Habib Abdullah, Al-Habib Mustafa, Al-Habib Qasim min abna'il marhum Al-Habib Ja'far As-Saggaf. Kita doakan semuanya semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan istiqamah, diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya salam penghormatan ini secara sangat-sangat istimewa kita sampaikan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Saudara, Majelis Nurul Mustafa ini merupakan majelis kebanggaan kita semua. Betul? Majelis semacam ini wajib untuk didukung oleh umat Islam. Siapapun wajib untuk mendukung majelis-majelis yang penuh keberkahan semacam ini, saudara. Karena itu kita sampaikan kepada Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Saggaf, apapun tantangannya, tidak peduli ada yang mencerca,
ataupun ada yang hasut, iri dan dengki, Majelis Nurul Mustafa harus tetap maju untuk mensiarkan agama Allah. Takbir, takbir, Allahu Akbar. Nurul Mustafa siap terus maju, siap terus berjuang, siap untuk bela Allah, siap untuk bela Rasul, siap untuk bela Islam. Takbir. Alhamdulillah. Kenapa di awal ceramah saya tekankan persoalan ini? Karena kemarin Nurul Mustafa dibicarakan yang aneh-aneh di televisi. Betul? Kita jangan terpengaruh. Namanya juga TV. Banyak tukang bohongnya, saudara. Jamaah Majelis Nurul Mustafa bukan pengacau. Betul? Jamaah Nurul Mustafa bukan pecundang. Betul? Jamaah Nurul Mustafa bukan pengganggu. Betul? Oh, ada yang protes, Habib tapi jalanan macet. Kalau jalanan macet tanya polisi. Betul? Betul? Nurul Mustafa bikin acara udah izin polisi belum? Sudah. Diizinin enggak? Terus kalau macet polisinya nggak ada. Yang salah Nurul Mustafa apa polisi? Tapi nggak apa-apa, itu namanya salah teknis. Mungkin polisinya lagi buka puasa, lupa ngatur lalu lintas. Betul? Jadi kita maklumin, setuju? Makanya kita bangga di sini, alhamdulillah. Yaitu Bapak Badruddin Ja'far hadir bersama kita. Ternyata tidak benar kalau beliau ini dikatakan anti Nurul Mustafa. Tidak. Beliau cinta Nurul Mustafa, beliau hadir bersama kita di Nurul Mustafa, dan insya Allah beliau akan terus mendukung Majelis Nurul Mustafa selamanya, insya Allah. Maka itu saya tanya sekali, Nurul Mustafa siap maju terus? Siap berjuang terus? Takbir. Jadi soal macet lalu lintas itu cuman soal teknis, tinggal diatur aja ke depan bagaimana supaya nggak macet. Begitu doang, betul? Soal macet aja rame. TV yang rame, oh ini bagaimana, ini bagaimana? Wah kalau gitu Nurul Mustafa dilarang saja. Pala lu bomenyan. Oh, enak aja ngelarang majelis taklim, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Para tokoh pakai ngasih pendapat dia ya, menurut saya, unyil. Udah ngaji nggak pernah pakai mau nilai lagi. Udah Nurul Mustafa jalan terus, betul? Maka itu jangan khawatir, Front Pembela Islam yang saya pimpin akan terus mendukung Nurul Mustafa melaksanakan majelisnya setiap saat, saudara. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Mudah-mudahan kita doakan agar Habib Hasan bin Ja'far panjang umur, sehat walafiat, tahan banting, istiqomah, maju terus, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi ini jamaah Nurul Mustafa terus jangan bergeser, jangan gara-gara banyak di TV terus takut ngaji. Nggak ada, berani kita ngaji terus, setuju? Setuju? Nah, jadi bapak ibu nggak usah kaget, FPI pengalaman digebukin di TV. Betul? Tiap hari. Habib Hasan baru sekali digebuk. Nah, makanya kan saya pernah bilang, bukan yang keras saja yang digebuk, yang lembek lama-lama digebuk juga. Lembek digebuk, keras digebuk, mendingan keras. Betul? Ya maksudnya keras bukan keras ngacak-ngacak, keras pegang prinsip. Insya Allah. Pokoknya jangan khawatir, ibu-ibu tetap ngaji bu ya. Anak muda tetap ngaji, betul? Urusan-urusan berita TV nggak usah mau tahu, betul? Itu udah banyak bohongnya, betul? Saya mau tanya sekali lagi, jamaah Majelis Nurul Mustafa pengacau bukan? Pengganggu bukan? Kriminal bukan? Penjahat bukan? Bajingan bukan? Takbir! Nurul Mustafa mau disalahin koruptor, lu tangkepin. Betul? Setuju tangkep koruptor? Takbir! Tapi jangan
jangan cerita koruptor dulu. Akhirnya ntar ceramah langsung gigi 9 lagi. Kita kalau naik mobil gigi 1 dulu ya. Habis gigi 1 naik gigi 2, gigi 3, baru gigi 9 loh. Nah baiklah, ibadallah, barusan saya dikasih kabar oleh Habib Hasan bin Ja'far bahwa malam ini kita kedatangan tamu yang saudara tamu istimewa kita pada malam hari ini. Tahan Habib Ja'far, duduk di sini Habib Hasan. Habib Hasan, tafadhal Habib Hasan. Ini yang duduk di depan saya namanya adalah Bangkit Haryanto. Beliau seorang pemuda yang malam hari ini datang ke Habib Hasan bin Ja'far As-Saqqaf menyatakan diri untuk ikut Majelis Nurul Mustafa dalam rangka untuk masuk Islam. Takbir! Jadi beliau mau masuk Islam dan akan kita Islamkan malam hari ini, insya Allah. Nanti biar Habib Hasan bin Ja'far yang akan berikan nama baru buat beliau. Nah, adapun saya akan memimpin prosesi daripada keislamannya. Cuman sebelum beliau kita Islamkan, kita mesti tanya dulu. Nah, perhatikan semua baik-baik. Ada mic satu lagi. Coba pinjam mic satu lagi. Sallu ala nabi. Takbir. Pokoknya Majelis Nurul Mustafa semoga senantiasa diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada mic-nya satu lagi? Ya, bagus. Jadi saudara Bangkit nanti tanya apa yang saya tanyakan ya. Jawab apa yang saya tanyakan. Silakan. Sebentar Habib. Bagus. Siapa namanya? Namanya Bangkit Haryanto. Bangkit Haryanto. Sebelum masuk Islam ini apa agamanya? Kristen Katolik. Kristen Katolik. Baik. Saudara Bangkit, saya mau tanya. Apakah Anda masuk ke dalam ajaran Islam ini ada yang paksa? Tidak ada, Bib. Ada yang teror? Tidak ada. Ada yang ancam? Tidak ada, Bib. Atau ada yang menakut-nakuti begitu? Enggak ada, Bib. Tidak ada. Yang paksa nggak ada. Yakin ya? Yakin. Nah, Ibu Bapak, ini perlu kita tanyakan karena nggak boleh ada orang masuk Islam karena nggak boleh. Baik. Kalau begitu Anda masuk Islam mungkin ada yang iming-iming, oh kalau masuk Islam nanti dikasih motor, dikasih mobil begitu. Enggak. Nggak ada. Yakin? Yakin. Betul? Betul. Atau mungkin karena disuruh pacar? Enggak. Oh enggak. Jadi bukan karena mau kawin, karena mau pacaran, mau orang Islam, jadi bukan? Enggak, Bib. Betul masuk Islam? Betul. Jadi tidak ada yang paksa? Tidak. Tidak ada yang teror? Tidak ada, Bib. Tidak ada yang iming-iming macam-macam materi? Tidak ada? Tidak ada, Bib. Baik. Kalau boleh tahu kenapa mau masuk Islam? Ya, saya mau aja, Bib. Begitu? Ya, nggak apa-apa, bagus. Ini namanya Bangkit Polos Lugu. Alhamdulillah. Apa yang tertarik dari Islam? Ya, saya dengar dari depan rumah ceramah tentang Nabi Muhammad. Ya udah saya dengerin. Ya udah saya masuk Islam, saya mau tahu semua tentang Islam. Alhamdulillah. Jadi saudara Bangkit ini mendengar ceramah di masjid, ada yang cerita soal Nabi, soal Islam, tertarik, tergerak untuk memperdalam Islam dan masuk agama Islam. Alhamdulillah. Tapi saudara Bangkit tahu gak kalau masuk Islam ada kewajiban? Seperti nanti mesti sholat, ada puasa Ramadan, tahu? Tahu, Bib. Enggak takut untuk mendirikan sholat, enggak? Bib. Saya Enggak. Siap menjalankan syariat Islam. Siap. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi Anda semua jadi saksi. Beliau masuk Islam ini betul-betul karena kemauan sendiri. Alhamdulillah. Sekarang mari. Nanti ikuti apa yang akan saya ucapkan. Nanti saya kasih tanda ya. Tapi sedikit banyak sudah bisa belajar baca syahadat kan? Ya, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina.
may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, saudara bangkit, ikuti yang saya ucapkan. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah yang tidak berhak disembah. Saya ulangi. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Barakallahu fiik wa barakallahu lana jami'an. Wa Allah subhanahu wa ta'ala yuqawwiya imanah wa an yuhsina islamah wa an yaj'alahu musliman mu'minan salihan 'abidan mardiyan 'inda Allah. Wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 rabbil alamin. Allahumma bi anwaril Fatihah wa sirril Fatihah wa bi haqqi man sunnat dari surat al-Fatihah. Amin. Habibika nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma barik li hadzal rajul. Allahumma barik li hadzal rajul waj'alhu musliman mu'minan salihan 'abidan syakiran sabiran. Amin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma waffiqhu lin najah wal falah wal istiqamah fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma ahsin islamah. Allahumma qawwi imanah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil alaihi wa alaina jami'an rahmataka maghfirataka barakataka wa nusrataka ya khairan nasirin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Jadi mulai malam hari ini, detik ini, saudara bangkit ini yang sebentar lagi akan diberikan nama Islam oleh Habib Hasan bin Ja'far As-Saggaf adalah saudara kita semua. Beliau seorang muslim dan mulai malam hari ini kita semua adalah saudara beliau. Betul? Siap bela beliau? Siap jaga beliau? Siap lindungi beliau? Siap tolong dan bantu beliau? Takbir! Allahu Akbar. Saya namakan Ibrahim. Takbir. Allahu Akbar. Ya, sekarang dipanggil namanya Ibrahim. Jazakallah khair ya Habib. Jadi mulai malam hari ini bangkit namanya adalah Ibrahim. Ini satu nama yang sangat bagus. Ini tafaulan tabarukan bi abil anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan yaitu iman dan takwanya dikuatkan oleh Allah dan dijadikan sebagai seorang muslim yang sejati. Amin ya rabbal alamin. Kalau gitu saya tanya, malam hari ini Nurul Mustafa mengislamkan seorang anak manusia. Bagus tidak? Bagus tidak? Kalau gitu Nurul Mustafa pengganggu bukan? Pecundang bukan? Pengacau bukan? Suka bikin ribut bukan? Ayo, Nurul Mustafa siap terus maju untuk dakwah di jalan Allah. Insya Allah. Takbir. Alhamdulillah. Nah saudara, pada malam yang berbahagia ini
Saya ingin ingatkan semua tentang firman Allah dalam Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul azim. Saudara, ayat ini begitu indah. Allah menyatakan innallaha, sesungguhnya Allah ya'muru bil adli, memerintah, menyuruh dengan keadilan, wal ihsan, dan dengan kebaikan, wa ita'idil qurba, dan dengan berbuat baik, mendatangi, menyantuni para kerabat, wa yanha, dan Allah melarang, anil fahsya, daripada perbuatan keji, wal munkar, dan perbuatan munkar, wal bagh, dan kedurhakaan. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil. Yang kedua berbuat baik dan suka menyantuni kerabat. Dan Allah melarang kita berbuat keji dan munkar serta berbuat durhaka. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Yang demikian itu Allah menganjurkan kepada kamu semua, memberikan pelajaran, Allah memberikan nasihat yang luar biasa untuk kita, supaya kenapa? La'allakum tadhakkarun, supaya kamu sekalian senantiasa ingat kepada Allah, mau tunduk dan patuh kepada hukum Allah, insya Allah. Nah, dalam ayat ini kalau kita mau bahas Pak Bu ya, ini sangat panjang. Tapi satu bagian saja yang saya mau bahas, soal keadilan. Saudara, salah satu nama Allah adalah Al-Adlu. Apa artinya? Maha Adil. Jawab semua, siapa yang Maha Adil? Siapa yang Maha Adil? Siapa yang Maha Adil? Siapa yang Maha Suci? Siapa yang Maha Mulia? Siapa yang Maha Agung? Siapa yang Maha Besar? Takbir. Salah satu nama Allah adalah Al-Adlu, Maha Adil. Nah, Allah yang Maha Adil itu memerintahkan kita hamba-hambanya untuk selalu berbuat adil. Dalam ayat lain Allah menyatakan faqala ta'ala wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Berbuat adillah kamu sekalian, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang adil. Adil ini penting saudara. Adil ini merupakan tonggak kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Bahkan dalam satu hadis Nabi mengatakan apa? Sab'atun yudhilluhumullahu bidhillih yauma la dhilla illa dhillu. Apa kata Nabi? Ada 7 golongan manusia yang nanti di hari kiamat akan dilindungi oleh Allah, dinaungi oleh Allah dengan naungannya Allah, yang mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah, saudara. Siapa yang dilindungi oleh Allah? Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Berarti jadi pemimpin yang adil enak tidak? Bagus tidak? Bahagia tidak? Keadilan luar biasa. Nah saudara, karena Nabi adalah uswatun hasanah, maka kalau bicara keadilan, contoh yang terbaik buat kita soal keadilan adalah Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya yang hadir, mau tahu adilnya Nabi? Mau tahu adilnya Nabi?
Betul. Perhatikan baik-baik saudara. Suatu hari Pak Bu, ada seorang wanita dari anak suku Quraisy, yaitu suku Makhzum. Dia mencuri. Ini suku yang mulia, suku yang terhormat, keluarga yang terpandang. Mencuri. Begitu mencuri tertangkap, diadili oleh Nabi. Terbukti. Setelah terbukti divonis oleh Nabi sesuai dengan hukum Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Kata Allah, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan mereka. Ini ayat Al-Quran. Nabi kita tunduk patuh kepada Allah. Maka divonis oleh Nabi, perempuan itu harus dipotong tangannya. Nah kemudian apa yang terjadi? Ada segelintir sahabat agak sedikit resah saudara, galau hatinya. Kenapa? Bukan tidak setuju dengan hukum Allah dan Rasul, bukan. Cuma segelintir sahabat ini berharap mungkin ada solusi lain. Kira-kira ada jalan atau tidak supaya perempuan tersebut boleh dihukum tapi jangan dipotong tangan. Sahabat ini mau tahu hukum potong tangan ini harga mati atau bukan. Maka itu mereka resah, bikin rapat darurat. Singkat cerita, apa keputusan rapat? Kita mesti kirim utusan untuk menghadap Nabi. Sampaikan kepada Nabi, ada gak hukum lain? Jangan dipotong perempuan ini tangannya. Setuju, sepakat, kirim utusan. Siapa utusan yang dikirim? Yang dikirim adalah Sayyidina Usama ibn Sayyidina Zaid ibn Harithah radhiyallahu anhuma. Siapa Usama? Usama ini anaknya Zaid. Siapa Zaid? Zaid itu anak angkat Nabi yang disayang Nabi, saudara. Makanya Usama dianggap seperti cucu sendiri. Nah karena Usama dekat dengan Nabi, diharapkan bisa melobi Nabi supaya perempuan tadi ada dispensasi. Kira-kira jelas tidak? Lanjut. Datang Usama ke rumah Nabi, saudara. Begitu datang apa dia bilang? Begitu ketuk pintu, ucapkan salam, Nabi sambut dengan wajah cerah, cemerlang, senang, girang. Nabi senang, bahagia. Cucu angkatnya datang, saudara. Begitu sudah basa-basi cerita melepas kerinduan, mulailah Usama secara hati-hati menyampaikan maksud kedatangannya. Apa dia bilang? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku datang diutus oleh segelintir sahabat yang ingin minta keringanan hukum bagi perempuan yang divonis potong tangan, ya Rasulullah. Ini perempuan dari keluarga mulia, keluarga terhormat. Andai kata ada hukum lain, alangkah indahnya kalau dia dibebaskan dari hukuman potong tangan. Saudara, bicaranya sopan, santun, lemah lembut. Begitu Nabi dengar maksud kedatangannya tadi, saudara, wajah Nabi yang cerah berubah, saudara. Wajah Nabi yang tadinya cemerlang berubah jadi merah. Yang tadinya bibir Nabi senyum menjadi hilang senyumnya. Lalu apa Nabi katakan kepada Usama? Ya Usama, innama halaka man kana qablakum. Sesungguhnya umat sebelum kamu dulu binasa, dihancurkan oleh Allah karena persoalan seperti ini. Idza saraka syarif tarakuhu. Kalau di tengah-tengah mereka ada orang terhormat, orang terpandang, orang besar mencuri, dibiarkan dilepas, tidak dihukum. Wa idza saraka fikimud dhaif. Tapi kalau ada orang miskin yang mencuri, ada wong cilik yang mencuri, ada rakyat jelata yang mencuri,
yuqamu alaihil had, dihukum dengan berat. Kata Nabi, gara-gara begitu tuh, kalau orang kecil mencuri, potong tangannya. Kalau orang besar mencuri, biarkan saja. Gara-gara begitu, saudara, kata Nabi, apa yang terjadi? Allah binasakan mereka. Akhirnya Nabi bersumpah, waimullah, hei Usamah, waimullah, aku bersumpah demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat, andai kata putriku, jantung hatiku Fatimah mencuri, laqata'tu yadaha, niscaya pasti aku potong tangannya. Masya Allah. Saudara, hadis ini bukan untuk merendahkan Siti Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Justru hadis ini menunjukkan ketinggian kedudukan Fatimah Zahra. Artinya Nabi kasih tahu Usama, kau bela itu perempuan karena kau pandang mulia. Usama, putriku lebih mulia dari dia. Putriku lebih terhormat dari dia. Sayyidatun Nisa'il Alamin, pemimpin perempuan-perempuan semesta alam. Putriku perempuan yang paling mulia, perempuan yang paling terhormat, perempuan yang paling tinggi kedudukannya. Walaupun tinggi, coba-coba mencuri, ku potong tangannya. Artinya Nabi tegur keras Usama, saudara. Jangankan perempuan itu, anakku saja yang begitu mulia, kalau mencuri aku potong tangan, apalagi dia. Masya Allah. Saya tanya semua yang hadir, kalau begitu Nabi tegas tidak? Adil tidak? Arif tidak? Takbir. Lihat saudara, kita dapat pelajaran soal keadilan Nabi, ketegasan Nabi. Tapi pada saat yang sama kita dapat pelajaran, hukum Allah nggak boleh ditawar, saudara. Ditawar aja nggak boleh, apalagi ditolak. Betul. Maka itu saya mau tanya semua yang ada di sini, dukung hukum Allah tidak? Kalau hukum Allah diberlakukan di Indonesia, setuju tidak? Betul. Takbir. Nggak boleh kita tolak hukum Allah. Lihat, sahabat datang nawar, Nabi marah. Zaman sekarang ada orang, cucu Nabi bukan, sahabat Nabi bukan, mau nolak hukum Allah. Unyil. Betul. Ya, ada ngaku-ngaku kiai tapi nggak setuju hukum Allah, Kiai Bagong. Ada yang namanya Habib, namanya kiai, mesti dukung hukum Allah, betul? Saya mau tanya semua, Nurul Mustafa cinta kepada Allah tidak? Cinta kepada Nabi tidak? Siap dukung hukum Allah? Siap dukung hukum Nabi? Tadi kita sudah dengar cerita, Nabi adil tidak? Nabi adil tidak? Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi begitu marah Nabi, saudara. Akhirnya perempuan tersebut tetap dipotong tangan. Sekali lagi, Nabi adil tidak? Nah, kalau zaman sekarang pemimpin model begitu, mau gak? Mau gak? Kita pengen begitu. Ini yang terjadi di negeri kita, ada perempuan nenek-nenek namanya Pomina. Nyolong coklat 2 biji, saudara, diadilin. Gesit banget tuh hakim ngadilin. Ada Babalim, ada Babaliong, ada Bababah, pada lari ke Singapura nggak diuber-uber. Betul? Betul? Ini dia nih saudara. Ada lagi orang korupsi namanya si Udin. Lari sampai ke Kolombia diuber, saudara. Ya bagus, kita bangga, betul? Si Udin ditangkap di Kolombia, bagus tidak? Bagus tidak? Ya cuman kita minta, kalau si Udin lari ke Kolombia lu bisa tangkap, kenapa jadi Babalim ke Singapura lu nggak bisa tangkap? Betul? Saya tanya, kalau koruptor semua ditangkap, setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Kalau saya ajak umat Islam perang lawan koruptor, setuju? Koruptor gantung di Monas. Setuju? Setuju? Takbir. Luar biasa Nurul Mustafa. Kalau udah begini nih, luar biasa. Setiap bulan bikin tablik di Monas sekali-kali, ujungnya ada acara gantung koruptor. Amin. Ntar yang ngerek Kapolda. Kan cakep. Yang nyediain tambangnya gubernur.
Yang penting gubernurnya Kapoldanya bersih, betul? Iya, udah begitu. Masya Allah, yang baca doa hukum matinya Habib Hasan. Yang amin jamaah Nurul Mustafa. Amin. Amin. Nah, mudah-mudahan Indonesia biar tegak keadilan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi jujur saya mau tanya, Nabi adil tidak? Tegas tidak? Itulah salah satu sebabnya kenapa zaman Nabi berkah, saudara. Orang gak berani mencuri, jangankan korupsi, mencuri. Mencuri seekor kambing saja tangan dipotong, apalagi korupsi miliar-miliaran. Jadi hukum Islam itu, saudara, jangan dilihat, oh hukum Islam potong tangan kejam, tunggu dulu. Ada lagi orang liberal, apa dia ngomong di TV? Hukum Islam kalau diterapkan di Indonesia, nanti orang miskin tangannya putus semua. Sebab orang miskin banyak maling. Terus apa lagi dia bilang? Kalau hukum potong tangan diterapkan di Indonesia, nanti di Indonesia banyak orang cacat dong. Wah. Emang orang liberal ini ada keterbelakangan intelektual. Lu paham nggak? Maksudnya terbelakang intelektual, goblok. Saya bisa buktikan, kalau hukum Islam diterapkan di Indonesia, pencuri dipotong tangan, bukan orang Indonesia banyak cacat, justru jadi pada nggak berani nyolong. Betul? Kalau sudah nggak nyolong, nggak ada yang dipotong tangannya, betul? Begitu cara berpikirnya. Ini mikirnya lain lagi. Dia bilang apa? Ntar orang miskin dipotong tangan. Bukan orang miskin dulu, koruptor dulu yang dipotong tangan. Betul? Betul? Saya mau cerita, saudara. Mau dengar cerita Sayyidina Umar tidak? Betul? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, saudara. Dulu di zaman Sayyidina Umar ada orang kaya kecurian. Lapor ke Sayyidina Umar. Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang yang beriman, saya kecurian. Kata Sayyidina Umar, kau tahu siapa pencurinya? Orang ini mengatakan, saya tahu. Kau punya bukti dan saksi? Ada. Siapa? Yang mencuri tetangga saya. Oh, kalau gitu bagus. Kau yakin dengan saksi bukti dia tunjukkan? Akhirnya kirim pengawal, tetangganya diambil, dibawa ke Sayyidina Umar, saudara. Begitu dibawa, sang tetangga ini ditegur oleh Sayyidina Umar. Kau kenal ini siapa? Si tetangga ini mengatakan, betul, dia tetangga di sebelah rumah saya. Nah, kau perlu tahu, orang ini datang melapor, menuduh kamu mencuri di rumah dia. Apa kamu terima itu tuduhan? Orang ini diam sejenak. Kemudian apa dia bilang? Wahai Amirul Mukminin, betul, saya mencuri di rumah dia. Jujur, saudara. Ini namanya maling jujur. Maling jujur, bukan kayak pejabat sekarang udah korupsi nggak ngaku lagi. Jujur gak? Jujur. Kemudian Sayyidina Umar tanya, saudara, apa kau tahu mencuri itu haram? Kalau dia jawab nggak tahu, dia nggak dihukum. Karena orang yang nggak tahu nggak boleh dihukum. Orang yang nggak tahu mesti dikasih. Orang ini menjawab, saya tahu Amirul Mukminin, mencuri itu haram. Bagus. Lalu Sayyidina Umar bertanya lagi, saya mau tanya sama kamu, kamu tahu gak kalau mencuri itu kan hukumnya berat. Kalau orang ini menjawab tidak tahu, tidak dipotong tangannya, saudara. Ternyata apa dia jawab? Naam ya Amirul Mukminin, ya saya tahu Amirul Mukminin, hukumnya berat, potong tangan. Bagus, kata Sayyidina Umar, kau tahu mencuri haram, kau tahu hukumnya berat, dipotong tangan, lalu kenapa kau mencuri? Sayyidina Umar nggak main potong tangan, ditanya dulu kenapa. Aku lihat kau orang jujur, kau ngaku, kau tidak mempersulit pemeriksaan. Ditanya mencuri, ya mencuri, ditanya tahu hukum, ditanya tahu itu hukuman berat, kamu tahu, kamu ini jujur, lalu kenapa kamu mencuri? Dia nunduk, saudara. Apa dia bilang? Amirul Mukminin,
Sebetulnya saya malu untuk menyampaikannya. Tapi karena ini sidang, saya tidak boleh dusta. Saya harus cerita apa adanya. Baik, kata Sayyidina Umar, kau ceritakan. Akhirnya dia katakan, begini Amirul Mukminin. Sudah 3 hari 3 malam keluargaku tidak makan, tidak minum. Aku ini orang miskin. Aku cari kerja tidak dapat ya Amirul Mukminin. Aku minta bantuan gak ada yang bantu. Aku cari pinjaman gak ada yang minjemin. Aku ngemis gak ada yang beri. Aku datang ke rumah dia, ya Amirul Mukminin, ini tetanggaku, dia kaya raya Amirul Mukminin. Aku minta bantuan. Aku minta pinjaman. Bahkan aku siap untuk disuruh apa aja aku kerja asal anak istriku makan. Dia tidak bantu aku Amirul Mukminin. Di malam itu aku sudah tidak kuat mendengar bayiku menangis. Istriku sudah tidak ada susunya. Aku lihat aku punya istri. Jangankan susu, air pun dia tidak punya. Makanan tidak ada. Aku nggak kuat melihat anak istriku sekarat. Aku masuk ke gudang dia Amirul Mukminin. Aku ambil gandum. Aku ambil susu. Dari kambing, dari ternak yang dia miliki. Hanya untuk menyelamatkan anak dan istriku. Saudara, Sayyidina Umar berhenti sejenak. Meneteskan air mata. Kemudian Sayyidina Umar